Cerita ini terjadi di masa-masa krisis moneter, setelah tergulingnya pemerintahan Soeharto, di mana saat itu banyak orang yang menjerit, karena perekonomian mereka terpuruk, pengangguran di mana-mana, dan kejahatan merajalela. Tersebutlah sebuah keluarga dengan 2 anak, sang suami berhenti dari pekerjaannya, karena tempatnya bekerja atau perusahaan sablonnya bangkrut, simpanannya sudah habis untuk keperluan sehari-hari, bahkan sekarang, untuk makan dan biaya sekolah anak-anaknya, sang istri terpaksa harus menghutang tetangga kanan-kirinya. Suatu hari lelaki itu pergi keluar rumah dengan niat mencari pekerjaan, namun, hingga tengah hari tidak ada menghasilkan apa-apa. Ia berhenti di sebuah masjid, dan menunaikan sholat zuhur, setelah itu melanjutkan perjalanan. Perutnya sudah lapar, ia bermaksud pergi ke warung, tetapi, niatnya digagalkan. Demi melihat orang tua renta yang meminta-minta di hadapannya, di dompetnya hanya ada 2 lembar uang, masing-masing 5 ribuan, 1 lembar diberikan kepada pengemis tersebut, sehingga uangnya tersisa 5.000 rupiah. Dia berpikir, sisa uangnya masih cukup untuk membeli nasi, namun, ia terpaksa melupakan niatnya, karena, tiba-tiba ada seorang tua renta yang mengendarai sepeda angin, atau sepeda ontel terserempet mobil. Ia berusaha menolongnya, sedangkan, mobil yang menyerempet melarikan diri. Sepeda orang tersebut rusak, terpaksa ia membantu membawanya ke bengkel, yang tak jauh dari tempat itu. Lagi-lagi ia harus menyedekahkan uangnya, sebab, Pak Tua tidak punya ongkos, buat memperbaiki sepedanya yang rusak. Dia pulang ke rumah tanpa membawa hasil apa-apa, melainkan dengan perut kosong, tetapi, hal itu diterima dan dinikmati dengan lapang dada. Ia masih berharap, Tuhan memberikan jalan baginya. Keadaan seperti itu dialami selama berbulan-bulan, hingga barang-barang di rumah telah habis terjual. Malam itu ia tidak bisa tidur, pikirannya menerawang kemana-mana, satu persatu temannya ketika di SMA terbayang dalam ingatannya. Tiba-tiba ia merindukan sahabat karibnya, di manakah dia sekarang, apakah hidupnya sudah mapan? Demikian pikirnya dalam hati. Keesokan harinya, tanpa disangka-sangka, seorang sahabat karibnya yang semalam dipikirkan itu, tiba-tiba datang. Mereka terlibat pembicaraan. Belakangan diketahui bahwa, sang teman itu sekarang menjadi ketua sebuah partai di Jawa Tengah. Berawal dari saling menceritakan pengalaman hidupnya, maka ia pun diminta oleh temannya itu, untuk membuat umbul-umbul, dan bendera partai dalam jumlah ribuan lembar. Bahkan, temannya langsung membukakan cek senilai 50 juta rupiah untuk modal. Semenjak itulah ia mulai bekerja secara mandiri, bahkan, sekarang telah memiliki gudang, dan 25 karyawan dalam mengerjakan spanduk, atau atribut dari berbagai partai. Ketika ada orang bertanya, apa yang menyebabkanmu menjadi sukses dalam dunia sablon? Ia berkata, karena 2 lembar uang 5 ribuan, selembar untuk pengemis, dan selembar untuk Pak Tua. Demikianlah keajaiban sedekah yang dilakukan secara ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan berlipat ganda. Bersedekah ketika miskin lebih bernilai di mata Allah. Banyak sekali orang-orang yang mengalami keajaiban sedekah seperti ini.